Jumpa lagi ya dengan saya Yusuf Indra. Ini sudah kurang lebih 2 bulan ya. Saya jarang untuk membuat video. Guys, banyak hal lah, sehingga karena faktor kesibukan sehingga ndak sempat ya. Nah, ini baru kali ini saya mumpung ada waktu, saya mencoba untuk sedikit untuk berbagi informasi. Nah, mungkin teman-teman itu ya yang mungkin baru awal kali terserang penyakit asam lambung, terus yang mungkin yang sudah lama juga yang belum sembuh-sembuh. Dan ini nanti harapannya dengan berbagi pengalaman mungkin bisa sedikit membantu sehingga teman-teman bisa segera beraktivitas secara normal kembali ya. Oke lah, pengalaman saya ya pada waktu terkena asam lambung itu, yang paling sering saya alami itu adalah ketakutan untuk memilih makanan ya. Jadi ada suatu perasaan takut ketika makan menu A, terus takut makan menu B. Gambarannya mesti aneh-aneh ya. Kalau saya nanti makan ini, jangan nanti lambung saya sakit. Nanti kalau saya makan ini, jangan nanti jantung saya sakit dan lain sebagainya ya. Sehingga banyak hal yang membuat kita itu bingung mau makan apa ya. Nah, itu yang mungkin yang paling umum ya dialami oleh teman-teman semua ya. Mungkin teman juga mengalami hal yang sama juga ya. Kita masih akan bingung untuk memilih makanan yang tepat. Contohnya kan kalau orang sakit asam lambung kan biasanya tidak boleh makan kacang-kacangan. Nah, tapi kita juga pengen makan sate ya. Ayam kan juga tidak apa-apa sebenarnya dimakan ya. Nah, kebetulan kalau untuk anak-anak yang tidak di rumah ya, tidak di rumah, sedang merantau mungkin atau sedang kos dan lain sebagainya, itu kan hidup sendiri ya intinya kan. Kalau mau masak juga bingung kan masak apa. Yang paling sering kan adalah kita beli makanan. Nah, beli itu kan contoh biasanya yang paling mudah ditemukan adalah nasi goreng, mie goreng, sate ya, terus bakso, mie ayam ya, terus apa lagi ya, pecel ya. Kalau di Jawa Timur mungkin sering nemu pecel ya, terus lontong ya, lontong balap. Kalau di Surabaya banyak lontong balap, terus lontong mie ya, terus ada wilayah yang ada asinan ya, sayur asin. Nah, itu jadi banyak sekali makanan yang dijual oleh pedagang pada umumnya itu kan sangat tidak sesuai lah dengan lambung kita ya. Nah, sehingga kita juga merasa bingung sebenarnya mau makan apa ini. Nah, endingnya kita makannya juga makan juga tidak terjaga jadinya ya, atau mungkin tidak makan lah. Saya dulu sampai cuma makan roti aja ya, saking bingungnya kita untuk mau makan apa itu ya, cuman makan roti aja. Nah, itu ya. Nah, itu salah satu hal yang paling membuat kita itu khawatir. Nah, terus ada lagi ya masalah ini juga. Saya juga sering cari-cari di internet bahwasanya madu itu bagus untuk asam lambung ya. Nah, kebetulan saya sering beli madunya juga di mana, langsung di produsennya ya, di peternaknya ya, peternak madu lah. Itu kebetulan teman saya juga ya yang punya bisnis tersebut, sehingga saya sering beli madu ke sana lah. Nah, ternyata dampaknya adalah gula darah saya naik ya,
naik sampai 200 berapa gitu. Bentar ya. Ya, oke. Sehingga karena banyak mengkonsumsi madu, saya pada waktu itu gula darah saya sampai 200 berapa gitu ya, 200 lebih lah intinya. Sehingga saya cek gula darah, kata dokter langsung di apa ya, ini sudah termasuk kena diabetes gitu kan. Nah terus saya lakukan tes itu, saya enggak percaya, jangan-jangan gara-gara banyak mengkonsumsi gula, gara-gara banyak membuat apa namanya, jamu-jamuan ya, jamu-jamuan, terus saya kasih gula juga, sehingga saya melakukan tes gula darah selama 3 bulan. Jadi kalau nggak salah namanya apa ya, lupa saya namanya. Sehingga untuk melihat selama 3 bulan itu gula darah saya itu berapa sih rata-ratanya, itu ya tesnya. Nanti teman-teman bisa cari di Google namanya apa ya, tesnya itu tersebut. Ternyata benar, gula darah saya memang di atas normal ya. Saya kan sampai shock ya, sampai kaget ya, gara-gara minum madu. Katanya madu itu bisa membuat asam lambung naik. Nah tapi kenyataannya membuat apa ya, asupan gula saya terlalu berlebihan. Saya langsung dalam waktu hari itu juga saya sudah tidak mengkonsumsi madu. Saya mengingat bahwasanya selama hampir 4 bulan itu saya mengkonsumsi madu terus. Dampaknya saya menganalisa gula darah saya naik. Kalau jamu-jamu cuma saya bikin 4 gelas itu cuman pakai 1 sendok teh, tapi sudah agak punjul titik lah gitu ya, terus atau sendok. Sehingga saya merasa untuk minuman mungkin enggak seberapa lah gulanya, sumbernya mungkin dari madu tersebut ya. Sehingga saya langsung menghentikan konsumsi madunya. Terus kemudian saya olahraga, rajin olahraga. Kebetulan kan tempat tinggal saya ya tidak terlalu jauh lah dari kebun bibit Wonorejo ya. Kira-kira kalau pakai motor mungkin kisaran 5 menit sampai 7 menit lah. Saya setiap hari ke sana, saya jogging ya. Kebetulan kan juga suasananya enak, ada danau buatannya juga, ada jogging tracknya juga ya, sehingga membuat suasana itu lebih nyaman lah. Saya lakukan selama kurang lebih 3 harian kalau nggak salah, 3 hari. Terus kemudian saya tes lagi. Oh iya, saya juga mengkonsumsi kayu manis ya. Saya konsumsi kayu manis tiap hari itu, terus jogging, makanya juga asupannya saya kurangi semua. Saya tes gula lagi, endingnya langsung lumayan normal ya. Kalau enggak salah 3-4 harian kalau nggak salah itu. Saya ulangi, ternyata hasilnya normal, ambangnya sudah berapa ya, 190 berapa gitu. Sudah lumayan lah gitu. Sudah enggak tinggi banget, enggak. Nah semenjak saya tidak mengonsumsi madu tersebut, gula darah saya sudah kembali normal ya. Itu ya, jadi dampaknya kalau kita terlalu berlebihan juga ada faktor resikonya juga ya ternyata. Itu ya, itu pengalaman saya ketika saya mengalami asam lambung ya. Ketakutan pilih untuk makan sesuatu itu sangat besar. Terus saya juga mengkonsumsi yang madu juga terlalu sering ya, itu juga berakibat juga sangat buruk untuk gula saya ya. Sehingga teman-teman mungkin mulai agak santai lah untuk memilih-milih makanan ya. Jadi enggak usah terlalu berlebihan juga. Kalau pengen soto ya makan soto aja, enggak apa-apa ya, makan soto saja. Cuman saya sih tipsnya sih itu ya, enggak perlu kasih sambel lah untuk awal-awal ya. Jadi pilih makanan yang enggak terlalu pedas ya. Itu penting ya. Kalau kita enggak bisa
makan apa namanya kodok-kodokan atau yang tidak digoreng ya minimal itu jangan makan pedas lah. Efeknya kalau apa ya, dampaknya kalau kita tidak makan pedas ya nanti kesembuhan juga akan menghampiri kita ya. Jadi saya itu tidak terlalu ketat lagi terhadap makanan. Saya juga makan kayak biasanya, cuman ya itu tidak usah pedas gitu aja sih. Kalau pengen rawon ya saya makan rawon, kalau pengen mie ya saya makan mie itu ya, bukan mie instan ya, saya beli mie goreng ya, mie tutuk itu loh, orang lewat itu ya, itu saya makan itu sih. Nah itu ya juga efeknya juga tidak ada ya pada waktu saya makan itu. Terus sate juga saya juga tidak masalah sih makan sate ya. Ya situlah intinya itu ya, hindari makan bubur ya. Yang satu yang paling saya tidak bisa dulu itu awal-awal tuh makan bubur ya. Makan bubur itu langsung membuat apa ya, sakit semua ya, perut tambah kembung, terus mulut terasa asam, badan keliangan dan lain sebagainya lah. Makan bubur itu tambah tidak enak ya. Makan nasi itu aja tidak masalah sih ya. Kalau saya sih makannya ya kita buat santai saja, ada apa ya disikat langsung ya makan gitu ya, tidak perlu takut-takut lagi ya, soalnya nanti semakin tidak terisi makan feses kita juga akan semakin hitam ya. Saya dulu ketika saya takut makan A, makan B, makan C, intinya cuma saya makan roti, itu ternyata dampaknya juga fesesnya juga hitam ya. 2 hari saya makan roti aja fesesnya saya menjadi hitam. Terus saya rubah, saya ya makan apa adanya. Kalau di rumah pada waktu itu masak ayam ya saya makan ayam, kalau di rumah pada waktu masak rendang ya saya makan rendang. Ya situ aja sih, intinya tidak ada yang pedas ya saya makan ya. Kalau saya enggak, kalau umumnya masakannya pedas ya pada waktu itu saya masak sendiri, saya masak sayur ya, saya masak itulah buat apa ya, buat asam-asam ya, asam-asam tahu, cuman asamnya itu apa, saya kasih dikit gitu aja, intinya ada rasa seger-segernya aja sudah cukup lah. Nah saya makan itu tiap hari. Kalau makanan di rumah menunya pedas ya saya buat sendiri ya seperti itu ya, asam tahu gitu aja saya makan tiap hari ya sih, membuat tubuh juga cepat sembuh lah ya. Tuh, terus selain makanan itu adalah minuman ya. Minuman saya selama ini hanya minum air putih aja, cuman 3 bulan terakhir ini saya minum kopi ya. Kalau dulu saya minum air putih aja, air putih anget, terus minum apa namanya teh anget. Terus kalau untuk awal-awal jangan minum teh ya teman-teman ya, tapi kalau sudah agak baikan pengen ya enggak apa-apa. Kayu manis ya, saya minum kayu manis direbus, diminum airnya itu aja kan, untuk apa ya, untuk memperkuat pankreas sama anti apa, untuk kurang tahu saya detailnya seperti apa, cuman yang saya oh ya untuk itu ya apa, antibiotik alami ya, untuk antibiotik alami itu ya, itu yang saya konsumsi tiap hari. Sama kunyit temulawak dan juga kunyit temulawak serai ya itu ya. Jadi jamu-jamuan yang kayak seperti itu saya konsumsi tiap hari, apalagi pada musim-musim corona ini ya, itu kan tidak ada hari tanpa membuat jamu lah. Itu dulu, tapi dulu ketika keluarga saya juga terkena ya, tapi sekarang wis jarang ya minum seperti itu. Minum seperti biasa, pengen kopi ya minum kopi, pengen teh ya minum teh, cuman saya batasi aja ya,
1 hari cukup konsumsi 1 gelas lah, takut nanti apa ya, kalau berlebihan kan juga tidak baik kan ya, asam lambung juga meningkat. Yes, mungkin itu aja dari saya, semoga teman-teman lekas sembuh, dan tipsnya untuk bisa sehat kembali adalah jaga pola makan ya, hindari dulu yang pedas, hindari dulu yang berminyak, hindari minum minuman bersoda, apalagi ya, hindari minuman bersoda sama ya minumannya kecut ya, jangan diminum ya, berhenti dulu. Hal-hal yang seperti itu saja dapat membuat lambung kita itu sakit ya. Oh ya, bersantan juga dihindari ya, makan makanan bersantan juga dihindari. Oke ya, mungkin itu saja sih kali ini. Semoga kita semua lekas sembuh ya, teman-teman juga dapat beraktivitas dengan normal, dan semoga teman-teman juga segera dikasih bisa beraktivitas secara baik. Ini itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.